Tes 1, 2. Hai guys, welcome back to my YouTube channel bareng aku Pida Lubis. Nah, kali ini aku bakalan share ke kalian cerita aku liburan di Aceh dan Sabang. Kira-kira gimana ceritanya? Stay tune. Oke, first of all, OTW ke Banda Aceh. Jadi kita sekeluarga memutuskan buat sewa Hiace. Kita rame-rame dari Medan berangkat ke Banda Aceh. Lanjut bang. Mau kemana? Ke Sabang. Sabang. Kita rame-rame. Pariwisata ya. Pariwisata. Ada wisata. Kita duduk paling belakang. Belakang. Oh iya, tidur. Gantian. Bangun aku tadi saking Iya, buat gantian. saya dua kali sama kita kasih bahasa itu udah pakai itu udah nanti pusing. Oke, kenapa ke Banda Aceh dulu? Kenapa nggak langsung ke Sabang? Karena perjalanan itu sangat panjang, sekitar 12 jam. Jadi kita memutuskan untuk berhenti di Banda Aceh dulu. Kita baru sampai selama 12 jam perjalanan dari Medan ke Banda Aceh. Kita nginep dulu di rumahnya. Hai. Ini dia rumahnya. Mertuanya Ernie. Gimana perjalanan selama 12 jam? Tidur. Tidur. Itu kasihan dia bawa mobil seharian dia tidur. Kita penumpang aja jadi tidur aja. Ini udah azan subuh jadi mau sholat dulu, pada mau sholat. Nama jalannya Jalan BMK Hakim Banta Muda. Oh, iya. Sesampainya di Banda Aceh, kita langsung istirahat dulu. Semua barang kita dikeluarkan dari mobil. Oke, setelah kita istirahat, kita memutuskan untuk keliling Banda Aceh paginya setelah sarapan dan lain-lain. Kamu nggak sepeda? Biar estetik ya kan. Terus kayak mana ini? Merah dia. Gak bisa bahan. Udah lama kan? Ini siapa yang serang pahitnya tadi? Ada tempat jendela. Ini BRV ya? Tidak akan bisa membuat Aldo Imam ini tobat. Kondisi mobil Yang kami. itu dia dua itu ya, dua row. Axel lagi tidur. Tahu. Cuma ngapain dipindahin? Cuman jalan-jalan aneh. Itu Aldo sebiarin aja nggak mau nonton siapa. Kayak daun kari nih ya. Sekali nih. Udah kelewatan. Oh ini nah Banda Aceh nih. Itu. Tidak bagi Ini keren videonya. gila ini sumpah. Bagi-bagi lah, awak nggak pernah dapat loh. Main game. Nggak ada loh bang, ini video loh. Awak tuh yang kena. Oh, tahu nggak bang ini? Kasihan apa ya? Makanya bang, Nggak ada. atas hancur cuman bang. Nggak boleh gerak ya. Hancur kan atas gerak Aldo Smith kan. Ini masjid apa namanya? Tuh serang tuh gue lah. Kita masuk. Raya Baitur Rahman. Allah, tidak enak. Wow. Astagfirullah. Tapi malam itu tetap ya atasnya. Ya, kuncup dia. Kemarin yang kita ke apa? Kok ikut kan? Iya nggak ya? Ingat. Sabang 2020. Suran Ikut aja kan? Kita di sini kan?
Ketemu masih Serwayudi tuh. Lama ini. Kita ngelewatin Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian kita ngelewatin Museum Tsunami. Enggak video, nutupin. Dari sini kiri. Enggak ada bukan aku. Kan ya. Kita juga punya planning buat mau main dulu nih ke Museum Tsunami Aceh. Nah, ternyata museumnya tutup. Jadi kita tidak bisa mengunjungi Museum Tsunami Aceh di hari itu. Ibu-ibu yang ikut sama kita tuh pada foto-foto dulu di luarannya. Karena kita nggak tahu nih besoknya atau hari-hari selanjutnya apakah kita masih sempat untuk berkunjung ke Museum Tsunami. Bilang ya. Seleb-seleb ini. Kalau mau bilang Setelah itu kita memutuskan untuk ke Masjid Raya Baitur Rahman karena kebetulan hari Jumat dan laki-lakinya pada sholat Jumat dan kita sekalian sholat zuhur di sana. Kita memutuskan untuk jalan dari Museum Tsunami Aceh ke Masjid Raya Baitur Rahman. 12 ya. Ada Suzuya. Parkir dalam gedung basement. MPP mau pelayanan publik. ini lah mall satu-satunya apa? Sujuya. Oh iya. Ada lagi kok mall yang lain? Nggak ada mall di sini. Ada lagi nggak salah sih? Ada ya? Nggak, cuma ini aja. Masa. Kanan, kanan, aing tengok kanan, tengok kanan. Tuh, Dari mobil mana? semua kan, saya nggak tahu tapi Baru. Kembali malah nggak. Enggak apa-apa, itu cantik. Kali gap apa dekat kan. Pintu keluar, pintu masuk. Penitipan sepatu wanita di situ pria. Sesampainya di Masjid Raya Baitur Rahman, Masya Allah banget. Aku terakhir kali ke sana itu di tahun 2016. Pas baliknya lagi udah banyak yang berubah dari eksteriornya. Ada payung-payung seperti di Mekah dan selain itu landscape-nya udah cantik banget. Lantai-lantainya itu keramik dan masjidnya Masya Allah megah banget. Ini di belakang Masjid Raya Baitur Rahman. Dan ini kita datangnya di hari Jumat, jadi orang-orang pada pengen sholat Jumat sama masih banyak turis karena kita datangnya H+2 Lebaran. For information ya, masjid ini adalah salah satu masjid yang bertahan ketika diterjang tsunami. Jadi masjid ini masih berdiri kokoh walaupun sudah diterjang tsunami Aceh tahun itu. Gitu. Nah, berhubung kita datang H+2 Lebaran, jadi kondisi Masjid Raya Baitur Rahman itu sangat amat ramai oleh pengunjung dalam dan luar kota. Setelah sampai di sana tuh memutuskan buat foto-foto, buat video, ngelihat sana sini, ngambil footage dan lain-lain gitu.
Nah, setelah kita puas nih explore luar Masjid Baitur Rahman, kita memutuskan buat masuk ke dalam. Selain untuk melihat interior masjidnya, kita juga sekalian berteduh nih. Nah, kebetulan di sana hujan kan, dan awalnya cuma gerimis, tiba-tiba hujan itu semakin deras yang membuat kita harus berteduh di dalam masjid. Udah 2 kali sih. Ini yang kedua atau? Ini yang kedua. Pada saat itu kita mengalami hal yang kurang mengenakan. Kita diusir dari dalam masjid. Ya, diusir. Kenapa aku bilang diusir? Karena literally dia mengatakan kepada orang-orang untuk keluar dari masjid karena masjid mau dipakai untuk sholat Jumat. Nah, kita kebanyakan itu adalah pengunjung pada kaget dengan cara si oknum atau laki-laki ini mengusir. Selain mengusir dengan cara tidak sopan, dia juga merekam proses pengusiran tersebut, yang mana membuat aku menegur beliau karena ini adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan. Orang-orang yang dia usir adalah mayoritasnya lansia, perempuan, dan anak-anak. Tidak seharusnya di area ibadah hal seperti itu dilakukan. Hai, jadi ini hari Jumat, bertepatan orang-orang pada sholat Jumat, jadi kita disuruh keluar. Tapi hal yang gak aku respect dari orang-orang yang nyuruh kita keluar itu adalah dia ngerekam pakai HP-nya diam-diam, sampai tadinya aku bilang kamu lagi ngerekam ya, soalnya itu kan privacy orang. Kenapa pada saat kita diusir tuh kita harus direkam gitu. Nah, mau make sure ke dia bahwa itu gak akan di-share ke orang-orang, yang mudah-mudahan aja nggak di-share, karena ya balik lagi nggak etis aja gitu ngusir orang-orang pakai direkam segala. So kita mau cari tempat lain. Ada dan juga orang ngepungin lapu. Kayak gini dipotoin lah kemarin di Jerman. Berganti. Tongkatnya tongkat Nabi Musa, kakak tahu kan? Pinjamkan. Di sana aja sekalian dekat. Paling harapan aku ke depannya, mudah-mudahan ini jadi masukan bagi Masjid Raya Baitur Rahman untuk oknum tersebut, karena mayoritas pada saat itu adalah pengunjung yang tidak tahu menahu. Pada saat sholat Jumat, masjid tidak boleh dimasuki oleh wanita. Jadi bisa dilakukan pemberitahuan sebelumnya, ataupun ada orang yang menjaga di luar untuk memberitahu bahwa ada loh ruang selain dalam masjid yang bisa dipakai untuk beristirahat ataupun berteduh selain area untuk beribadah seperti itu. Karena sebenarnya ada banyak ruangan di Masjid Raya Baitur Rahman di bagian undergroundnya yang bisa dipakai untuk istirahat. Oke, next, abis dari Masjid Raya Baitur Rahman, kita memutuskan buat langsung ke pelabuhan buat nyebrang ke Sabang. Yeay, akhirnya ke Sabang. iPhone ini bikin iri aja lah. Ini untuk apa? Area kapal apa? Nggak ada apa-apa. Kayak gini di Belawan kan, yang jalan kayak gini dia. Didatangin kapal. Jarinya nampak lah bang. Dibegal. Serem kali di Belawan. Keren kali. Kapan HP kok kamera kayak gini? Bismillah.
Nah, sesampainya di pelabuhan, kita langsung packing-packing dan beranjak langsung bergegas ke ferinya nih. Kebetulan kita naik kapal feri. Jadi nih kita ada di kapal mau nyebrang ke Sabang. Sempet chaos karena nomornya kita udah didudukin sama orang lain, jadi kayak ada 2 nomor yang sama. Kita lihat aja, kita ini random aja duduknya di sini jadinya. Kita nggak tahu sih ini bakal menjadi masalah atau enggak. Yang pasti kita mau nyebrang bentar lagi ke Sabang. Check this out. Sampainya tuh malam. Nah, pada saat sampai di Sabang, kita langsung naik ke bus yang udah kita charter atau kita sewa nih. Oh, kurang dalam ya orang dalam. Udah. Nanda belum? Ya, kita pilih bus Lopi. Bus tayo. Pilih bus tayo, Pi. Setelah naik bus, kita memutuskan untuk berhenti dulu di alun-alun, yang mana di alun-alun itu banyak sekali food court yang menjual makanan-makanan khas Sabang. Setelah kita dapat tempat duduk, pelayanannya lama banget yang membuat kita jadinya tidak jadi makan di tempat itu. Kita jadi take away makanannya untuk beli di tempat yang lebih sepi. Dan kita memutuskan untuk beranjak langsung dari alun-alun ke penginapan kita. Ini kita baru sampai penginapannya. Ngeluarin barang, kita naik bus. Itu nama penginapan kita, Savila Guest House. Jam berapa sekarang? Setengah 11. Tadi kita mau makan tapi nggak jadi ya. Nunggu 2 jam, jadi kita memutuskan buat bawa pulang ya. Bukan bawa pulang, tempat lain dan bawa pulang. Tapi belum datang. Nih kita rame serombongan, ada sekitar 15 orang. Itu ada opung, ada mama dan lain-lain. Oke, kita mau jalan ke dalam. Nah, penginapan kita sendiri itu adalah sebuah mes yang mana terdiri dari beberapa kamar. Masing-masing kamar itu berkapasitas 6 sampai 8 orang, termasuk anak-anak juga. Ini penginapan kita.
keesokan harinya aku memutuskan untuk bangun lebih pagi untuk nge-explore apa-apa aja sih yang ada di sekeliling dari mes di Sabang ini. Good morning from Sabang. Jadi kita sekarang udah di jam 8. Kita masih ada di sekitaran mes. Kita ini mau ngelihat pantai di sekeliling mesnya kita atau penginapannya kita. Jadi nanti di jam 9 kita baru jalan keliling Sabang. Yuk. Ini kita mau jalan ke lokasinya. Ini di belakang penginapan kita tuh ada pantai. Ini ada Japanese Coastal Fortress, benteng pertahanan pantai Jepang. Kita mau lihat ke dalamnya. Oh, kosong. With a view. Merusak milik negara berarti mengkhianati bangsa. Ini dia bentengnya. Benteng Jepang. Ini lorong-lorong ya? Iya, lorong. Untuk tembus-tembus gitu ya? Untuk benteng pertahanan penyerangan. Ini dia, bacalah. Tuh. Benteng pertahanan pantai Jepang. Chaps. Phil. Ini dia udah sampai ke pantainya. Sinemate. Nah, setelah puas explore sekitaran penginapan kita, masing-masing bersiap untuk pergi ke destinasi yang mau kita tuju di Sabang. Nah, sambil nungguin bus, kita memutuskan buat foto-foto dulu, buat video, terus sambil ngambil beberapa footage ala-ala gitu. Oh, that's a wavy bagel. Baby, what you wanna do? I'm ready to pull up on you. I'm ready to do what I do. This type shit have you wildin'. Last minute shit to the highlights. Drip, drip, drip when you sliding. Drip, 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 baby, ride it. Nah, setelah busnya datang, kita memutuskan buat pergi ke kilometer 0 yang menjadi destinasi awal kita di Sabang. Minimal 2 kilo itu. Setelah sampai di Tugu kilometer 0, aku kaget banget karena banyak banget orang-orang yang datang ke Tugu kilometer 0 pada hari itu. Kita ada di 0 kilometer Indonesia di Sabang.
Dan kita mau foto dulu sebentar ini pemandangan lautnya. Nyebrang tuh udah negara lain. Tuh. Ini tubuhnya officially. Kita mau foto di sini dulu. Tapi ngantri nih kayaknya, lagi liburan jadi rame. Lagi-lagi karena lagi high season, H+4 lebaran, yang ngebuat lokasi dari si Tugu Kilometer 0 ini maupun Sabang sendiri itu rame pengunjung. Sekarang kita udah di bagian pantainya yang mana ujung Pulau Indonesia. Okay. Selain itu suhunya juga sangat panas banget. Sekitar kalau nggak salah itu 40-an derajat Celcius. Dan hari ini cukup panas dan sangat panas malah. Jadi kita memutuskan buat turun dulu bareng yang lainnya setelah kita foto-foto tadi. Yuk. Ini semuanya lagi pada beli rujak. Inilah dari Sarawak ke Banda. Apa Pak? Itu. Terus ada oleh-oleh Sabang juga. Panas-panas. Action! Ada bayi. Yuk, mau beli oleh-oleh dulu nggak? Mau beli oleh-oleh dulu nggak? Belilah. Setelah puas keliling-keliling dan foto-foto, aku menemukan hal unik di Tugu Kilometer 0 ini. Ternyata ada seorang bapak yang menjual jasa membuat sertifikat Kilometer 0. Ya, nomor registrasi. Kayak gini nih contohnya. Sama ada banyak kenang-kenangan, souvenir dan lain-lain. Jadi si sertifikat ini fungsinya adalah untuk membuktikan ke orang-orang bahwa kita sudah sampai di kilometer 0. Sebenarnya tujuannya itu cuma untuk oleh-oleh, bukan literally kita udah sampai kilometer 0 terus kita dikasih sertifikat gitu dari pemerintah atau gimana, enggak. Tapi sebenarnya itu cuma sebagai daya tarik pengunjung untuk oleh-oleh sebenarnya. Dan satu sertifikat itu dihargai sekitar 20.000 per sertifikat, dan satu sertifikat bisa ditaruh lebih dari satu nama. Jadi menarik. Jadi kalian kalau ke Sabang bisa coba nih salah satu oleh-oleh yang lumayan unik. Nextnya ke tempat yang paling kita tunggu-tunggu di Sabang, yaitu snorkeling. Ya, ini memang tujuan kita untuk ke Sabang, snorkeling, karena Sabang terkenal dengan bawah lautnya. Ini kita udah nyampe di tempat buat buat snorkelingnya. Nah, setelah sampai ke lokasi tempat pembayaran atau pembelian tiket snorkelingnya itu, kita pilih-pilih nih alat-alat yang kita pakai nantinya untuk snorkeling. Nah, setelah itu kita memutuskan untuk nyebrang karena si tour guide-nya ini sendiri mengatakan bahwa untuk snorkeling sendiri terdapat di seberang pulau dari tempat kita sebelumnya. Jadi kita harus nyebrang menggunakan boat. Ini kita mau snorkeling. Aku lah no.
Halo semua. Yeay, kita mau snorkeling. Tuh rame-rame. Setelah sampai di tempat snorkelingnya, kita langsung nyebur dan ya luar biasa pemandangan bawah lautnya. Crazy, I need you running my space, but I need it, baby. I'm late, but I still check in with you. I know that I need my friends, but I wouldn't wanna leave. You know I wouldn't wanna bleed. My mind, my body. My body says Nah, setelah selesai snorkeling, kita nyebrang lagi ke pulau tempat kita memilih alat-alat sebelumnya. Kita barusan selesai snorkeling. Aduh, udah kali kita. Udah hitam kali, udah hitam. Semuanya udah hitam. Nih, pada udah selesai snorkeling. Mau pulang. Ini kakak di kacamatanya. Straight to a penthouse, Miami Beach. Yo, talk crazy on tweets. They don't want it cause I come to defeat. They don't want it. I peep, these niggas all sweet. Bamboo sticks all in the Jeep. It's a new weirdo every week. Get the work, put it up for my seeds. No care for the IG, just no care. Anything for club. They do anything for club. Do anything for club. They do anything for club. Nah, setelah puas snorkeling, kita balik menggunakan bus lagi. Kita menuju ke destinasi selanjutnya, yaitu Hotel Paradise atau Freddy kata orang. Aku nggak tahu dua hotel ini sama atau enggak. Yang pasti kita ke salah satu hotel yang mempunyai view-nya itu bagus banget. Hai guys, jadi hari ini kita mau ke Freddy. Nggak tahu itu tempat apa, Freddy. Freddy namanya. Ya Allah, kita jadi hitam kali ya. Apalah tuh. Kita mau ke Freddy. Freddy itu tempat apa nih? Tempat penginapan. Ada kafe tapi buat tempat foto-foto. Oh gitu. Kita mau ke Freddy bersama rombongan yang lain yang masih di bus. Itu masih di dalam bus. Kita parkir di situ, si Freddy-nya di depan. Check this out. Kami lagi jelek, dipotong. Aksa nggak ikut. Oh, ini kayak buah gitu. Jadi pintu masuk ke Freddy. Welcome to our paradise. Namanya Freddy tapi paradise. Jadi dia ada view-nya gitu ya. Tuh.
Sampai ada bapak yang gendong gitu. Siapa yang gendong? Si Rido Barkong. Apa itu namanya? Berarti orang-orang foto di Freddy ini ya. I see. Pemanfaatan di bawah ini. Ada telaan nggak? Fotonya apa bar di situ? Kita nggak ada foto bang. Mana? Nggak ada lo foto kita berdua. Nih kita habis foto-foto di Paradise, kita naik ke atas. Mau pulang cuma foto-foto aja. Nah, setelah full seharian semalamnya, keesokan harinya kita lanjut untuk ke namanya Benteng Hanoi. Hai guys, ini kita lagi di Benteng Hanoi di Sabang. Jadi udah naik ke atas gitu jalanannya. Tuh. Ini jadi jalan ke atasnya itu. Bubu. Ada sampai. Ada sampai kan? Ada bu. Ini jalan ke sini. Ada batu-batuannya. Ini kalau aja kali Jepang dulu yang dijajah ya. Ya kalau nggak ada orang itu nggak terbangun loh Sabang ini kami rasa. Ya. Yang foto depannya puntung. Nah, dari Sumatera Utara ini. Nah, ini ada meriamnya. Mengarahkan langsung ke sana ke lautan. Jadi ini dulu dibangun pas zaman penjajahan Jepang. Tuh. Tuh meriamnya. Mariamnya. Sini ada lorong lagi ke dalam. Ini juga ada lorong ke dalam. Kasihan kepanasan sih. Ini jalan ke bawahnya tadi. Sini siapa? Situ ya. Satu biji aja lah. Ini bacaan surat Arab dari kanan. Bacaan Arab dari Kasih orang dulu, kasih orang dulu. Kasih orang dulu. Tuh ada benteng Jepang di dalam sana. Terus kita turun ke bawah, terus dari atas. Terus kita turun. Ke bawah. Mana kacamata Ibu? Sini pun naik gunung turun gunung, apa gunung kah? Oh, alun-alun. Ini. Opong cuma mau alun-alun. Karena kita diburu waktu, kita nggak lama-lama setelah foto-foto, buat-buat video dan lain-lain, kita memutuskan buat pergi dari Benteng Hanoi langsung ke pelabuhan untuk nyebrang ke Banda Aceh.
Nah, tiba-tiba bang iya lagi jangan digoreng Banda ini yang paling ujung, kecil besar itu di Sumatera. Sabang tadi, ini kita di Banda. Ini kita semua baru nyampe di Banda lagi setelah 2 hari di Sabang. Sampainya di Banda Aceh, kita memutuskan untuk ke toko oleh-oleh dulu nih. Memang hitam kita semua. Ukti-ukti luar negeri. Lagi mau beli oleh-oleh. Berapa? 225 Ini makanan khas Aceh, bolu, ikan, pisang saleh. Setelah kita puas belanja oleh-oleh di Banda Aceh, kita lanjut untuk ke rumah keluarganya suami adik aku, yang mana mereka udah mempersiapkan makanan khas Aceh di rumahnya. Itu enak banget. Makan di rumah mertuanya Erni, ini makanan Aceh, ada gulai Aceh, tumis Aceh, terus ada sambal Aceh, ayam tangkap, terus telur asin sama sayur bayam. Ini pada makan di belakang. Pada makan. Pada lagi makan, Pida lagi makan, kita di belakang makan. Oke, selamat makan. Nah, setelah puas makan-makan, cerita-cerita silaturahmi, kita memutuskan untuk lanjut ke destinasi selanjutnya di waktu yang sangat mepet ini untuk keliling Banda Aceh nih, ke tempat-tempat yang sebelumnya tidak jadi kita kunjungi. Salah satunya adalah Museum Tsunami Aceh. Nah, setelah sampai Museum Tsunami Aceh, sekali lagi berkali-kali amazed karena orang-orang sebanyak itu. Ya karena memang lagi high season dan memang lagi H++ setelah lebaran, jadi semua orang itu lagi liburan lah di sana. Masuk ke dalam Museum Tsunami Aceh, kita disambut dengan gemercik air. Di sini seolah-olah kita diajak untuk merasakan bagaimana suasana pada saat terjadinya tsunami tersebut.
Lanjut ke ruangan selanjutnya yang bernama sumur doa, di mana ruangan ini terdapat nama-nama korban tsunami. Ada tulisan Allah di atas silingnya yang bersinar di satu ruangan itu. Nah, selain itu ruangan ini juga diputar ayat-ayat suci Al-Quran. September of Blessing. Ini nama-nama korban tsunami. Ini korban dia. Iya, korban dia. Next, selanjutnya adalah jembatan perdamaian, di mana di atasnya itu terdapat banyak bendera-bendera dari berbagai macam negara untuk berbondong-bondong membantu pasca tsunami tersebut. Modernnya nggak bisa langsung pembersihan pasca tsunami. Gajah jadi relawan. Gajah Yang membantu evakuasi. Replika gajah yang ngebantuin selama evakuasi. Ini gajah yang bantu. Nah, selanjutnya adalah visualisasi ombak tsunami itu sendiri, di mana di dalam ini sangat tidak dianjurkan bagi para korban yang mungkin saja atau bisa jadi menimbulkan trauma tersendiri. Nah, selanjutnya itu ada miniatur pasca tsunami dan juga bangunan-bangunan pasca tsunami. Ini after tsunami. Nah, ini enak. Ngeri ya, bisa tiang mobilnya kak. Betulan mobil? Iya.
Warnain nggak? Hah? Ada tulisan di tem. Dulu ada kayak miniatur tsunami-nya gitu ya. Nah, tujuan terakhir kita di Museum Tsunami Aceh ini adalah menonton film tsunami itu sendiri selama sekitar 15 menit. Ke rumah yang di atasnya ada perahu, jadi perahunya itu terdampar di atas rumah gitu. Why do we feel the need to take photos and videos of everything? Here's what I think. I think part of it has something to do with this fear of losing a memory. You know, we're afraid of a magical moment in our lives happening and us not having a permanent version of it in the form of a photo. Oke guys, segitu dulu video aku kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur dengan video aku liburan di Aceh serta liburan di Sabang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow juga Instagram aku di @fridalubis dan juga TikTok aku @pidalubis. Serta jangan lupa bunyikan loncengnya. So thank you yang udah nonton, thank you yang udah support. See you on the next video. Bye bye.